Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idi Mastu. NIM saya 621114200008. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar ilmu olahraga. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu olahraga itu sendiri. Olahraga adalah jenis kegiatan yang sangat populer di dunia, termasuk di Indonesia. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga menjadi sarana meraih prestasi. Aktivitas fisik merujuk kepada gerakan yang membutuhkan kontraksi otot. Kegiatan sehari-hari seperti naik tangga, berkebun, membersihkan rumah tangga, maksudnya membersihkan rumah adalah contoh dari aktivitas fisik. Ilmu olahraga atau sport science merupakan sebuah ilmu yang menerapkan pedoman dalam sains guna memaksimalkan prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu bidang ilmu keolahragaan. Bidang ilmu keolahragaan yang pertama yaitu ada fisiologi. Fisiologi memiliki peran bagi para atlet dalam membiasakan pola latihan bagi tubuh, atau bisa juga memiliki arti membentuk respon tubuh mereka terhadap latihan yang dijalani. Dengan demikian, para atlet dapat mengetahui apakah bentuk latihannya sudah sesuai ataupun belum. Yang kedua ada psikologi. Psikologi memiliki peran guna memberikan semangat, motivasi, dan juga mengontrol emosi para atlet karena hal-hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku para atlet. Yang ketiga yaitu ada biomekanika, yaitu memiliki fungsi dalam menganalisa mekanika pergerakan tubuh. Dengan adanya biomekanika, kita dapat mengidentifikasi teknik ataupun cara terbaik para atlet dalam meningkatkan prestasi olahraga. Selain itu, biomekanika dapat mengurangi para atlet mengalami cedera. Baik, selanjutnya yaitu bagian dari ilmu keolahragaan. Bagian dari ilmu keolahragaan yang pertama yaitu ada fisik. Tanpa fisik yang baik, jangan harapkan seorang atlet mampu melakoni sebuah pertandingan secara penuh. Contohnya dalam konteks sepak bola, meski disadari bahwa olahraga itu bukan hanya masalah berlari di lapangan atau mencetak gol. Memang dua isu itu jadi faktor utama untuk mendapatkan kemenangan. Yang kedua yaitu kedokteran. Tim dokter memiliki peran penting dalam sebuah tim. Pada umumnya, dokter dalam sport science juga memiliki spesialisasi di bidang olahraga. Dalam kesehariannya, dokter tim bertugas mengawasi kesehatan semua anggota tim. Dia juga yang akan memberikan obat yang sesuai dengan kebutuhan pemain. Keluhan-keluhan seperti sakit di dada, pusing, mual ditangani secara langsung oleh dokter tim. Keluhan seperti ini juga harus didengarkan secara serius dan dicari penanganannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, fisioterapi. Fisioterapi memiliki tugas penting dalam membantu mengembalikan fungsi tubuh yang cedera ke fungsi normal. Salah satu yang perlu ditekankan adalah fisioterapi ini bukanlah tukang pijat. Ilmu fisiologi atau fisioterapi ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sistem organ, jaringan, sel, bahkan molekul di dalam tubuh bekerja dan saling terhubung untuk mempertahankan keseimbangan tubuh atau homeostatis. Fisiologi olahraga mempelajari bagaimana respon dan adaptasi tubuh saat terpapar dengan latihan fisik yang memengaruhi homeostatis tubuh untuk mencapai latihan yang optimal dan meningkatkan performanya. Yang keempat yaitu relaksasi. Bagian ini sering diasosiasikan dengan tugas dan fungsi fisioterapi masyhur di dalam klub sepak bola atau di bagian sport science memerlukan diploma atau pendidikan khusus. Tidak bisa pijat dilakukan oleh sembarangan secara tiba-tiba. Bahwa banyak yang pintar memijat tentu benar. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan karena pada saat bekal tubuh harus di message
ke arah tertentu dan dengan teknik tertentu pula. Pengetahuan lainnya ialah bila ada cedera, maka Meteor juga bisa merujuk seorang pemain ke dokter atau fisioterapi. Yang kelima yaitu gizi. Tujuan dari bagian nutrisi ini selain membantu mempercepat pemulihan, juga sebagai asupan bahan bakar tubuh pada saat berlatih dan melakukan pertandingan. Maka jenis makanan yang disajikan untuk sehari-hari saat latihan dan untuk pertandingan tentu akan dibedakan. Yang keenam, ada psikologis. Sering dilupakan dalam sebuah tim sepak bola atau olahraga lainnya, departemen ini sangatlah penting. Ini karena satu tim pastilah tak bisa lepas dari masalah psikologis. Contohnya yaitu seperti hubungan antar pemain dengan ofisial, pemain yang selalu di bangku cadangan, striker yang tiba-tiba tak bisa mencetak gol lagi, kiper yang kebobolan terus, kejenuhan saat berlatih, masalah gaji, dan lain-lainnya. Penyelesaian masalah ini memerlukan seseorang psikolog yang bisa bekerja menangani individu maupun grup. Mental bertanding juga sangat amat bisa distimulasi dari sebuah sesi psikologis. Atlet juga manusia biasa yang moodnya bisa berubah-ubah. Jika hal ini nggak dikelola dengan baik, maka bisa merimbas pada kapasitas dan prestasinya. Psikologi olahraga mempelajari bagaimana faktor ini mempengaruhi performa dan psikologis atlet ketika latihan berlangsung. Penerapannya nggak cuma melibatkan atlet saja, tetapi juga pelatih bahkan keluarga atlet. Mungkin cukup itu penyampaian yang saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu olahraga atau sport science merupakan sebuah ilmu yang menerapkan pedoman sains guna memaksimalkan prestasi olahraga baik tingkat nasional ataupun internasional. Dalam sport science atau ilmu keolahragaan memiliki 3 bidang, yaitu fisiologi, psikologi, dan biomekanika. Lalu dalam sport science atau ilmu keolahragaan pun juga memiliki bagian-bagian, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ada fisik, yang kedua kedokteran, terus fisioterapi, relaksasi, gizi, dan juga psikologis. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan atas materi tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.